Pedukuhan Celapar 1, Desa Hargowilis, Kulon Progo. Terdapat sebuah bagian dari bumi Indonesia yang menakjubkan, dengan luas wilayah mencapai seratusan hektar. Pedukuhan ini bukan hanya menjadi tempat tinggal bagi 300 jiwa penduduk Pedukuhan Celapar 1, tetapi juga menjadi tempat yang mencukupi bagian kebutuhan masyarakatnya. Luas wilayah yang besar ini memberikan potensi untuk memenuhi segala kebutuhan umum penduduk. Pedukuhan ini terdiri dari 2 rukun warga dan 7 rukun tetangga, di mana seluruh warganya hidup dalam keharmonisan dan saling berdampingan secara damai. Fasilitas publik di Pedukuhan Celapar 1 melibatkan 3 masjid sebagai tempat ibadah dan kegiatan keagamaan masyarakat. Di sektor pendidikan, Pedukuhan ini memiliki salah satu sekolah dasar dan 1 sekolah pendidikan anak usia dini, menunjukkan komitmen mereka untuk mendukung pendidikan di tingkat dasar dan prasekolah. Dengan demikian, Pedukuhan ini tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga pusat kehidupan berkomunitas yang lengkap dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung perkembangan spiritual dan pendidikan masyarakatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri, nama Purwanti, SPD SD NPD, sebagai kepala sekolah atau orang yang dituakan di SD Negeri Jero ini. Yang saya berada di sekolah ini sudah kurang lebih dengan masa kerja 33 tahun dari 1 Desember 1991. Demikian. Berdasarkan surat yang saya pegang bahwa SD Negeri Jero ini berdiri tahun 1985. Namun untuk pendirian bangunan itu baru berdiri pada tahun 1989. Jadi konon sekolah ini ikut atau bertempat di rumah salah satu warga di Pedukuhan Celapar 1 gitu. Harapannya untuk sekolah kami SD Negeri Jero ini walaupun tinggal atau berada di daerah pelosok, di daerah pegunungan, semoga anak-anak atau masyarakat di wilayah Pedukuhan Celapar 1 minimal bisa mendapatkan pengalaman, bisa mendapatkan pendidikan setara dengan di masyarakat lain atau di teman-teman atau anak-anak di sekolah lain yang akhirnya nanti bisa menciptakan kehidupan di masyarakat juga minimal setara dengan masyarakat yang lain, atau dengan harapan syukur lebih bagus dengan wilayah-wilayah yang lain walaupun kita berada di lokasi yang semacam ini. Nah, semangat masyarakat, semangat anak-anak kelihatannya kalau kita bisa membersamai mereka itu semangatnya tidak kalah dengan di wilayah yang lain. Demikian. Terima kasih saya sampaikan kepada kakak-kakak mahasiswa dari UMY. Yang pertama, selama kalian berada di SD Jero, alhamdulillah sekali kami merasa terbantu. Kebetulan memang sudah saya sampaikan kemarin bahwa salah satu guru di sekolah kami ini sedang cuti melahirkan, sehingga kami kekurangan tenaga. Dengan kedatangan kalian di SD Negeri Jero, alhamdulillah bisa membantu pembelajaran di SD Negeri Jero ini, bisa membimbing anak-anak menjadi bertambah pengalaman yang lain yang belum mereka peroleh dari Bapak Ibu guru, karena kalian mungkin dapat ada banyak pengalaman yang kalian dapat selama menempuh pembelajaran di kampus kalian. Nah, untuk itu atas nama
keluarga SD Negeri Jeruk, saya yang dituakan mengucapkan terima kasih atas bantuannya kepada kalian. Semoga selama kegiatan KKN termasuk kegiatan berkiprah di SD Negeri Jeruk untuk kegiatan penjenengan menjadi amal perbuatan penjenengan, dan juga sebaliknya penjenengan membantu ke sekolah kami, semoga mendapat pengalaman baru yang mungkin juga belum pernah kalian dapatkan selama kalian menempuh perkuliahan di fakultas kalian masing-masing. Nah, ambillah yang terbaik atau hal-hal yang baik dari sekolah kami yang kalian terima dari Bapak Ibu guru kami, dari anak-anak kami. Buanglah jauh-jauh hal itu yang tidak mungkin kalian ambil. Demikian saya mendoakan kepada kalian semuanya, semoga setelah kalian menempuh KKN di Pedukuhan Celapar 1 mendapatkan pengalaman, ada hikmahnya, nanti bisa disampaikan kepada Bapak Ibu dosen kalian yang menginginkan hasil dari perKKN-an penjenengan di Dusun Celapar atau di Pedukuhan Celapar 1 ini, dan semoga yang kalian harapkan nanti bisa tercapai, cita-cita kalian bisa teraih, dan sukses semuanya, sukses untuk fakultas kalian, sukses untuk kampus juga di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya sebagai yang dituakan kepala sekolah, nama saya Saryah. Anak saya 3, putri semua. Ini belajar di Pos Antar dari tahun 2007, dari bulan Maret 2007 begitu. Terus ini ada teman saya satu sebagai guru kan? Yang sebagai pendidik. Terus dulunya dari PKK ya. Jadi ngambil guru Pos PAUD Antar ini dari PKK, bukan dari lulusan apa itu enggak, tapi minimal harus punya ijazah SMA gitu. Kalau misalnya ada misalnya aja pendidik yang berpendidikan lebih mengetahui ilmu teknologi, itu kita mengharap begitu. Soalnya kita berdua meskipun kita rutin di PAUD, kita kan IT ilmu teknologi kurang memiliki, terus kita admin saja kita mengambil dari luar begitu. Terus misalnya dari pemerintah misalnya membutuhkan yang tiap lembaga harus ada yang bisa ilmu teknologi, kita hanya berserah diri kita berdua misalnya. Soalnya kita kan berdua tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu teknologi, misalnya HP kita berfokus hanya WA, hanya telepon gitu. Kalau misalnya YouTubean terus Google itu kurang menguasai begitu. Kepala sekolah dan Bu Guru sebagai pendidik mengucapkan banyak terima kasih kepada siswa-siswi UMY ya, yang selama ini sudah membantu kami untuk mencerdaskan anak-anak kami. Mudah-mudahan anak-anak kami dengan adanya Mbak dan Mas semua dapat lebih bisa perhatian sama Bu Guru. Misalnya kalau dulu misalnya disuruh ini disuruh itu kurang memperhatikan, mudah-mudahan dengan adanya Mas dan Mbak KKN anak-anak lebih memperhatikan kepada Bu Guru, dan aturan-aturan yang Ibu Guru berikan, mudah-mudahan dia bisa melaksanakannya begitu. Pedukuhan Celapar terpilih sebagai salah satu daerah yang dipenuhi keindahan alam yang memukau, dan keharmonisan alam secara alami telah menyatukan penduduknya dalam lingkaran kehidupan yang saling berkesinambungan. Keberlimpahan sumber daya alam di wilayah ini menciptakan hubungan yang erat antara manusia dan lingkungan sekitarnya. Melalui ikatan ekonomi,
mereka berhasil memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan berbagai cara, seperti beternak, bercocok tanam, dan berwirausaha di sektor industri kreatif. Salah satu kebanggaan Pedukuhan Celapar adalah pengelolaan kayu dan kerajinan anyaman. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mencerminkan upaya mereka dalam melestarikan keberagaman alam sekitar dan mengembangkan industri kreatif yang unggul. Dengan demikian, Pedukuhan Celapar tidak hanya menjadi tempat yang indah secara alami, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara kehidupan manusia dan ekosistemnya melalui praktek-praktek berkelanjutan yang mereka terapkan. Dengan kolaborasi aktif, warga Pedukuhan Celapar 1 membangun kedekatan di antara mereka melalui partisipasi dalam kegiatan gotong royong. Ini melibatkan berbagai kegiatan, termasuk olahraga bersama seperti senam oleh paguyuban ibu-ibu, dan kegiatan budaya seperti pertunjukan karawitan yang diadakan oleh Karang Taruna. Inisiatif ini melibatkan seluruh penduduk Celapar 1, menciptakan ikatan sosial yang erat dan semangat kebersamaan di dalam komunitas mereka. Perkenalan, kami nama Rusmadi, ya. Kelahiran saya di Celapar sini, Argo Wilis Kokap, Kulon Progo, 1 Januari 61. Jadi umur sudah kurang lebih 24 tahun. Saya purnawirawan polisi, terus sekarang karena sudah pensiun kembali ke masyarakat, ke tempat kelahiran bersama-sama warga dan masyarakat. Nah, untuk berbaur kembali membangun dusun, desa, begitu. Cukup. Itu sebetulnya tutur tinular. Memang saya sejak kecil lahir di sini, dilahirkan dari ya seniman-seniman desa. Ya, jadi tempat ini kelahiran saya dulu saya lahir sudah ada gamelan dan sebagainya. Kegiatan kesenian khususnya kerawitan, ketoprak dan sebagainya itu sudah sejak dulu. Nah, saya sementara mengembangkan kesenian sambil bertugas di kota, di Jogja, di Wates. Nah, akhirnya kami pensiun kembali, terus bersama-sama para pemuda, warga. Nah, saya tidak mengguri tapi berlatih bersama gitu, mengingat kembali warisan para nenek moyang, eyang-eyang kita terdahulu, begitu. Khususnya kerawitan. Sebetulnya saya punya keahlian, tapi bio bukan ahli, bisa dalang, tapi karena seorang dalang itu panggilan jiwa, sulit untuk jadi kalau dari anak-anak itu tidak ada yang bukan saya pengen mayang dalang itu sulit. Sementara ini hanya kerawitan gamelan, ketoprak, sandiwara, teater Jawa, ketoprak ya. Itu sementara. Trisula itu berkaitan dengan wilayah. Celapar itu dulu satu pedukuhan, tapi sekarang jadi tiga pedukuhan. Nah, 3 pedukuhan dari para pemuda masing-masing 1, 2, 3 yang punya niat untuk berlatih kerawitan menjadi satu organisasi. Nah, jadi terdiri dari 1, 2, 3 Dusun Celapar 1, 2, 3. Pusatnya di sini, terus kita mengambil nama Trisula, itu dari bahasa Jawa Tri itu 3, Sula itu itu sula itu tajam. Jadi Trisula itu wujudnya pusaka tapi punya nyenyep 3 kecerdasan. 3 terdiri dari 1, 2, 3 dusun Trisula. Jadi tiga daerah tapi digabung jadi satu menjadi suatu kecerdasan Trisula. Ya. Itu kelompok kerawitan pemuda Karang Taruna, 3 dusun. Sebagian besar penduduk Celapar 1 menganut agama Islam. Oleh karena itu, berbagai kegiatan masyarakat di wilayah tersebut
dipenuhi oleh nilai-nilai agamis dan atmosfer religius yang sangat kental. Kelebihan kearifan yang seringkali sulit ditemukan di lingkungan perkotaan senantiasa melimpah dalam suasana pedesaan. Hangatnya kemasyarakatan dan uniknya ragam budaya tidak hanya memberikan energi positif, tetapi juga menciptakan atmosfer yang menggembirakan bagi siapapun yang mengunjungi. Di antara keindahan alam dan interaksi manusia, terjalinlah sinergi yang harmonis, menciptakan suatu komponen kehidupan yang sejalan dan seimbang. Dalam keseimbangan tersebut, semua elemen saling melengkapi, membutuhkan satu sama lain, dan menghidupkan semangat kasih sayang yang tumbuh bersama-sama. Ya, perkenalkan, nama saya Arman. Saya asli dari Celapar 1. Saya menjabat sebagai dukuh sejak tahun 2015. Tepatnya di bulan November saya dilantik, dan sampai tahun 2024 ini sudah sekitar 8-9 tahun. Ya, untuk kondisi wilayah Celapar 1 karena secara geografisnya di pegunungan, untuk masyarakatnya kebanyakan kalau dulu itu penderes kelapa atau ngambil nira, sekarang generasi sekarang kebanyakan buruh lepas atau bekerja di luar daerah, sedangkan untuk yang tua-tua masih ada sebagian yang masih mengambil nira untuk dijadikan gula kelapa. Harapan kami untuk Celapar 1 seperti bidang pembangunan, mudah-mudahan pembangunan memang yang kami harapkan, terutama untuk transportasi jalan, mudah-mudahan pembangunan di tahun-tahun yang akan datang memang lebih bagus, lebih merata. Mudah-mudahan jalan menuju Celapar 1 ini sudah lebih baik. Kemudian untuk kesejahteraan masyarakat, mudah-mudahan seiring berjalannya waktu, sekarang banyak media sosial untuk istilahnya sangat membantu bagi para wirausahawan untuk memperjualbelikan barang usahanya. Mudah-mudahan seiring berjalannya waktu nanti media transportasi juga jalan yang sampai ke wilayah Celapar 1 ini mudah-mudahan lebih baik. Mudah-mudahan para wirausahawan yang ada di Celapar 1 ini dapat lebih sejahtera, dan untuk kerukunannya mudah-mudahan kegotong royongan warga Celapar 1 yang dari dulu itu sudah menjadi tradisi sampai sekarang, gotong royong gugur gunung, saling membantu. Mudah-mudahan harapan saya masih tetap dapat dilestarikan oleh warga Padukuhan Celapar 1 ini, Mas. Terutama terima kasih untuk teman-teman KKN yang dalam waktu yang sesingkat ini sudah banyak membantu di wilayah Padukuhan Celapar 1 ini. Dari awal program kerja sudah dijelaskan kepada saya, dan mohon maaf saya sendiri dari awal sudah membebani adik-adik KKN dengan kami meminta untuk membuatkan profil Padukuhan. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan nanti hasil dari verifikasi profil Padukuhan dari Padukuhan Celapar 1 ini yang dibuat oleh adik-adik KKN mudah-mudahan bermanfaat, dan selanjutnya masih banyak bantuan yang diberikan oleh adik-adik KKN kepada warga masyarakat Celapar 1, baik yang lewat Karang Taruna, sekolah dasar ataupun di tingkat PAUD. Mudah-mudahan itu menjadi bermanfaat bagi kami masyarakat Celapar 1 ini, dan mudah-mudahan adik-adik KKN setelah nanti dari KKN di Padukuhan Celapar 1 ini
mudah-mudahan jadi pengalaman adik-adik semua yang akan datang. Adik-adik semua mahasiswa dari UMY akan turun ke lapangan, ke masyarakat, bermasyarakat. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman dan benar-benar bisa menjadi tolak ukur dan bahan dalam bermasyarakat nanti setelah selesai kuliah dan juga berkeluarga dan bermasyarakat di tempatnya masing-masing.